Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kok nggak ada? Oke, The Fed naikkan suku bunga cuma 50 BPS. Kenapa indeks jatuh dalam? Secara logika kan lebih untung gerakan saham di Indo dengan dana US dollar. Secara logikanya begitu, tapi secara historikalnya enggak. Jadi saya cuma cerita dikit aja bahwa saya sendiri ngerasain market dengan efek Fed rate itu tahun 2015 dan 2018. Ini bukan karena Fed rate naik orang jadi panic sell, tapi lebih kepada dari investor asingnya berpindah instrumen karena relatif ada sektor yang relatif diuntungkan, atau maksudnya ada instrumen investasi lain yang secara relatif lebih diuntungkan dengan adanya penguatan Fed rate ini. Karena itu mereka melepas saham dan kebetulan IHSG dan saham-saham lain udah pada naik banget dari awal 2021. Jadi saat ini kita atau teman-teman yang baru aja beli saham belakangan ini akan ngerasa kok jatuhnya dalam banget. Tapi kalau lihat dari tren, rata-rata saham yang turun ini pun masih dalam tren yang menguat gitu loh. Ya dalam hal ini berarti tren yang setahun gitu ya, dalam 1 tahun itu masih ke atas. Jadi kalau menurut saya sih bukan Fed rate yang bikin panic sell, tapi cuma jadi perpindahan aset aja yang akhirnya kita ngelihatnya seperti kok serem amat indeks kita gitu. Tapi itu efek alias respon pasar aja. Dan itu juga menjelaskan bahwa pasar lagi adaptasi dengan kebijakan Fed rate ini, sehingga butuh waktu untuk kembali untuk bergerak kembali normal gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang logikanya lebih untung gerakan saham Indo dengan dana US dollar, betul, karena kita ngelihat juga bagaimana foreign net buy bikin IHSG naik. Tapi saat ini mereka melihat ada instrumen lain yang lebih diuntungkan dengan ada penguatan Fed rate, otomatis IHSG ditinggal, itu biasa. Kayak kita kalau saham udah naik, kita take profit pindah saham lain kan bisa aja kita bikin saham itu jadi susah naik gitu kan, gara-gara kita yang take profit. Sama aja sih cara pikirnya. Oke, selanjutnya cuman energi raja, kita skip aja, nggak ada pertanyaannya. Lanjut, DSNG bisa buy di berapa? Kita coba lihat ya. DSNG di bawah 55, tapi dia ada di area support alias demand zone lebih tepatnya. Itu ada di 505 sampai dengan 535. So, di area sekarang pun sudah bisa melakukan pembelian juga untuk DSNG ini. Lanjut, support kuat untuk JATVA. Oke. Sebelumnya di 1545 gagal ya. Nah, sekarang kita coba cari support kuat berikutnya. Seharusnya itu ada di 1250. Ya, di area itu memang support kuat yang saya sendiri nggak yakin akan dicapai. Jadi 1250 sih selama bisa bertahan. Kalau Anda mau buy and hold silakan. Jadi strategi begini, buy and hold, tapi kalau dia turun di bawah 1250 itu jadi stop loss, gitu ya. Itu tuh support kuatnya. Kalau misalnya 1250 dirasa kejauhan, support terdekat itu ada di lowestnya tadi pagi di 1330 ya. Terbentuk juga di tanggal 10 Mei 2022. Jadi JATVA mulai bikin support baru 1330 dan lanjutannya 1250 yang tadi. Lanjut, tadi DSNG udah, INKP gimana doang, kita lihat yang lain. ASI dan BCAP jangka menengah. Tapi juga gimana doang ya, mungkin trennya kali ya. ASI ini sideways dalam area 6625 sampai dengan 7425, dan untuk BCAP terlihat trennya sebentar ya. Berhubungan pertanyaan jangka menengah, trennya masih turun. Jadi yang satu sideways dan yang satu masih turun. Lanjut, support kuat untuk BSDE itu ada di 885 ya. Kalau mau tahu dari mana, itu dapat dari bulan Juli 2021, antara tanggal 13 atau 14-nya nih. Dia mulai bikin 885. Nggak bisa dilewatin sampai sekarang, jadi itu support kuatnya untuk BSDE. Lanjut. Harum apakah bisa masuk sekarang? Coba kita lihat ya, menarik juga sih, cuman double top ya kalau lihat patternnya ya. Itu double topnya dimulai di tanggal 30 Maret sama di
20 April. Kalau lihat closingnya tuh sama tuh, sama-sama di 14.300. Sebenarnya malah agak lebih riskan kalau kondisinya begini karena double topnya bisa terkonfirmasi kalau dia sampai turun di bawah 9.600. Jadi kalau gini kondisinya harum saya malah wait and see. Ya tapi kalau misalnya emang pengen banget, perhatiin aja 9.600 saya bisa bertahan atau enggak. Karena bisa aja pattern gagal kan. Kalau misalnya 9.600 bertahan ya silakan buy. Ya kalau misalnya terus makin dekat 9.600 lewat, double topnya confirm, mendingan nggak usah gitu. Jadi perhatiin aja patternnya ini nggak berhasil atau enggak. Dalam kondisi sekarang ini, saham sektor apa yang sebaiknya dihindari atau ditunda dulu buat beli? Kalau ngeliat IHSG turun, saya pasti bilang index mover itu yang alias saham-saham big caps yang perlu dihindari dulu. Karena tekanan mereka lah yang bawain buat IHSG ini. Saya mungkin habisnya ada yang bilang kan sekarang lagi rebound Pak gitu kan. Tapi ya kan saya lihat trennya lagi pada nekan indeks. Dan mereka beberapa kayak tadi yang big banks bahkan tidak bisa melewati MA5 dari sisi teknikal memang masih menurun gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih sementara untuk jangka pendek aja ya itu perbankan. Tapi kalau nanti pergerakan udah mulai melandai setelah menurun gitu udah agak-agak sideways, nah berarti kalian udah dapat kondisi dia jenuh jual bisa mulai koleksi lagi. Masalah timing aja kok. MTEK secara teknikal turun sampai ARB. Iya ya, sebentar saya buka dulu. Namun asing masuk terus. Apakah dalam kondisi begini boleh masuk? Boleh atau enggak? Enggak semua foreign buy pasti naik ya. Saya selalu ingetin di situ. Jadi MTEK ini bisa aja ujung-ujungnya ya bukan jadi kayak nyumpain ya, cuman kondisinya jadi kayak goto juga kan, bisa aja di net buy asing tetap turun. Karena saat ini saham-saham yang teknologi memang lagi menurun semua, termasuk MTEK ini ya, tidak terkecuali MTEK ini. Walaupun kelihatan net buy asing dan Anda mau ikut, ya paling ikutnya pas lagi turunnya aja, turun net buy asing ikut beli. Tapi strateginya nyicil. Cuman kalau menurut saya ini bukan net buy asing yang bagus karena emang udah berhari-hari net buy asing turun terus. Nah, saya coba bantu support dan resistennya aja, siapa tahu bertahan ya. Supportnya MTEK itu ada di 2150 dan resistennya kalau ngikuti MA5 itu ada di 2525. Jadi area MTEK sementara di situ dulu. Mudah-mudahan 2150 bisa bertahan. Cuman kembali mengingatkan bahwa nggak perlu 100% acuan dari investor asing karena kita udah ngeliat sendiri bagaimana foreign net buy malah makin turun di saham ini. Takutnya Anda terkecoh sama data foreign net buy lalu salah gitu ya, beli saham cuman alasan foreign net buy ternyata semakin menurun. Itu yang dikhawatirkan gitu. That's why bandarmologi sama teknikal harus kombinasi biar bagus. Oke, kita coba cek pertanyaan berikutnya. Yang ditanyakan adalah ASA. Boleh masuk atau belum? Terima kasih. Kalau menurut saya sih belum. Ini baru aja tembus support baru ya. Tembus supportnya sebelumnya di 2110. Jadi untuk ASA tidak menarik untuk saat ini. Kita cek pertanyaan berikutnya. Agro turun sampai berapa? Saya juga nggak tahu karena distribusinya masih belum selesai. Jadi ya masih turun lah kalau menurut saya gitu ya. Lanjut. MTEL apakah bisa turun lagi? Saya beli waktu IPO. Oke. Dan ini new low. Terus hold atau sell? Hold atau sell atau akumulasi buy? Oh, jadi antara mau di hold, cut loss, atau nambah gitu ya. Saya sih nggak akan bilang cut loss, karena ini penurunan dengan volume yang nggak ada peningkatan sama sekali. Maksudnya nggak ada volume yang spiking gitu. Jadi pada dasarnya saham ini cuma nggak ada yang dominan gitu di dalamnya. Memang lagi ditinggalin aja. Tapi juga bukan berarti di average sekarang. Ini all time low, jadi kurang lebih ya tungguin aja sekitar 600-an. Lebih tepat untuk melakukan averaging di saham MTEL ini. Itu kita lanjut pertanyaan berikutnya. PSSI mau tanya support dan resistennya. Kita coba lihat. Untuk support PSSI itu ada di 620 dan resisten PSSI berada di 755. Ya kurang lebih kayak gitu sih.
untuk PSSI-nya. Menarik ya, naiknya kenceng, tiba-tiba koreksi. Lanjut. Tolong review saham TINS, apakah akan turun terus? Akan atau tidak? Kalau dari memunculkan MA5 itu udah dapat sih dari tanggal 23 April, memang teknikalnya sih turun terus, nggak salah. Cuman sepertinya agak sudah lebih terbatas karena pertama, volume yang menurun. Kedua, sudah dekat area demand zone 1555 sampai dengan 1645. Gitu ya. Untuk rekomendasi BCA juga tadi udah. Itu pertanyaan pertama tadi. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Inco potensi head and shoulder, thanks. Saya lagi mencoba mencari tahu shouldernya itu yang dimaksud adalah yang tanggal 8 April 8 Maret 8 Maret atau di 25 Maret karena memang bisa jadi head and shoulder. Tapi kalau acuannya di tanggal 8 Maret, maka Inco ini minimal harus turun dulu ke harga 5.400-an baru bisa dibilang head and shoulder-nya terbentuk. Tapi untuk saat ini pattern-nya sih lebih kepada nggak ada pattern-nya malah. Kalau menurut saya ya, karena kalau kita bilang ada shoulder-nya itu kurang mendukung pembentukan shoulder-nya tersebut. Tapi memang agak-agak mirip sih. Jadi ya oke, kita asumsikan aja pattern-nya memang head and shoulder. Kalau dia mau konfirmasi itu kalau dia tembus di bawah 6.175 ya. Jadi untuk sekarang sih belum konfirmasi. Gitu aja. 6.175 itu saya dapat dari mana? Itu dari 23 Maret 2022 karena ada gap di situ. Jadi kalau sampai tutup gap aja masih tembus lagi, ya udah jelek gitu ya. Review BBYB apakah akan turun dalam lagi? Saya bahkan belum pernah view saham ini. Coba kita lihat ya. Patternnya sih emang nggak menarik. Ya, inverted cup and handle. Ya, gelas tumpah. Udah konfirmasi. Dan sekarang potensi turunnya masih berlanjut. Ada support di 1080. Dan kalau masih nggak bertahan, lanjut turun lagi sampai ke 1010. Itu baru support terdekat aja sih. Tapi saya, kalau ngomong akumulasi dan distribusinya, ini distribusi besar ya, jadi nggak menarik sih kalau menurut saya. Bukan tidak mungkin untuk menurun di bawah support gitu loh. Lanjut ya. Kita ada 2 menit lagi. Agi apakah 1.700 sebaiknya keluar atau ditahan? Saya beli kemarin masih di 2.000. Ketinggian sebenarnya. Tapi Agi ini kalau Anda mau hold silakan dengan catatan dia masih bertahan di atas 16. Sebentar, di atas 1365 maksud saya. Kalau dia masih di atas 1365, Anda punya kesempatan untuk averaging dan saat rebound bisa dengan average price Anda bisa aja berakhir jadi profit. Itu untuk Agi. Karena pergerakannya saat ini betul turun ya. Cuman tren dia belum patah karena masih ada support kuat di 1365 itu. Jadi kalau saran saya selama saya di atas 1365 silakan averaging down. Lanjut. Ali, BBNI, dan KLBF boleh entry. Oke, ini big banks. Jadi tadi sudah saya summary langsung ya bahwa sebenarnya trennya masih turun. Cuma kalau memang beberapa teman-teman di sini ada yang berpikir kapan lagi nih saham big banks turun dan memang pengen banget, cicil beli aja nggak apa-apa gitu ya. Cuman saya jelasin dulu bahwa trennya sebenarnya masih turun. Jadi bukan nggak mungkin habis Anda beli masih harus averaging down. Tapi nggak masalah kalau memang pengen saham-saham kayak gitu. Kalau memang mereka selama mereka masih penggerak indeks, saat mereka rebound, IHSG akan rebound juga gitu kan. Jadi ya performa Anda sama IHSG nanti akan mirip-mirip kalau beli saham-saham indeks mover gitu loh. Oleh karena itu kita langsung ke Ali dan KLBF-nya aja. Untuk Ali boleh entry dan TP di berapa? Oke, Ali Anda bisa entry di 11.800 sampai dengan current price dengan TP pada 12.950 ya, bulat-bulatnya 13.000 lah, kurang lebih sekitar situ ya. Dan untuk KLBF Anda bisa buy
Di area 1600 sampai dengan current price juga masih bisa karena sebenarnya trendnya masih sama di situ-situ aja. Targetnya 1665 sampai dengan 1700. Oke, pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita.